Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Abu Yusuf sendiri merupakan seorang hukafah yang sesungguhnya lahir pada masa Umayyah, namun karya beliau diakui di masa Abbasiyah. Adapun nama lengkap beliau adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari Al-Jabi Al-Kufi Al-Baghdad. Pemikiran ekonomi beliau tertuang pada karya terbesarnya yaitu Kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj merupakan kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan Daulah Islamiyah dan pos pengeluaran yang berdasarkan kitab dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan dari rakyat dan bagaimana seharusnya sikap penguasa dalam menghimpun pemasukan tersebut sehingga sehingga diharapkan dalam proses penghimpunan itu tidak ada kecacatan sehingga hasil optimal dapat diterrealisasikan bagi kemaslahatan warga negara. Kitab Al-Kharaj sendiri mencakup berbagai bidang, diantaranya tentang pemerintahan, tentang pertahanan, dan tentang keuangan dan tentang peradilan. Latar belakang pemikirannya setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor intern maupun ekstern. Faktor intern sendiri muncul karena latar belakang beliau yang yang dipengaruhi oleh beberapa gurunya. Sedangkan faktor ekstern sendiri muncul karena adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas masyarakat. Adapun yang menjadi kekuatan pemikiran Abu Yusuf itu sendiri dalam masalah keuangan publik, yaitu Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka mata jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kemudian sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, maupun landasan-landasan lainnya. Hal ini yang nampak dalam pembahasan kitab Al-Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah terminologi fiqh yang disebut dengan maslahah atau kesejahteraan, baik sifatnya individual atau mikro maupun kelompok atau makro. Tujuan kebijakan ekonomi Abu Yusuf sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan ummah, yaitu maslahah adalah kesejahteraan yang sifatnya individu maupun kelompok. Model pemikiran Abu Yusuf sendiri adalah berbentuk pemikiran ekonomi kenegaraan. Pemikiran Al-Maghrizi, nama lengkap Al-Maghrizi, adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin. Berjuang Kairo pada tahun 766 Hijriah 1364 sampai 1366 Masehi. Dia merupakan cendekiawan muslim yang pemikirannya jarang dikemukakan oleh cendekiawan muslim yang lainnya. Al-Maghrizi merupakan studi mengenai uang dan inflasi. Satu, konsep uang, sejarah dan fungsi uang. Menurut Al-Maghrizi, bagi pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang yang digunakan oleh manusia untuk menentukan berbagai barang dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan ini. Mata uang yang dipakai hanya dirham dan dinar. Implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Maghrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas buruk melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Konsep daya beli uang. Menurut Al-Maghrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah sebagai terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dan aktivitas produksi dan menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Teori inflasi. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi alamiah.
Inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak biasa dihindari oleh manusia, misalnya bencana alam. Inflasi karena masalah manusia. Al-Makrisi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang baik sendiri maupun bersama menyebabkan terjadi inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Syukran.